Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Damayanti. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, jurusan Kimia di Universitas Negeri Surabaya. Hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran dalam rangka kegiatan penilaian praktek uji kinerja di unit kerja saya, SMA Al-Huda Boarding School Tuban di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Ada yang tidak masuk? Nihil. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas dipimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Monika sudah dipimpin doa. Jadi alhamdulillah hari ini kita sehat semua. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya mau mengingatkan minggu lalu kita sudah belajar tentang materi. Materi apa yang kita pelajari minggu lalu? Indikator asam basa. Oke, masih ingat semua ya indikator asam basa. Kemudian saya mau ngecek sekarang indikator asam basa itu fungsinya untuk apa sih? Oke, silakan Wiwit. Indikator asam basa berfungsi untuk mengidentifikasi suatu bahan bersifat asam atau basa. Oke, betul sekali. Beri tepuk tangan Mbak Wiwit. Jadi, indikator asam basa itu fungsinya adalah untuk mengidentifikasi suatu bahan itu sifatnya asam atau basa. Kemudian, saya tanya lagi, indikator asam basa itu kan ada berapa? Oke, Mbak Arifa, ada berapa sih indikator asam basa itu? Indikator asam basa itu ada dua. Ada apa saja? Indikator alami sama indikator buatan. Oke, betul sekali. Jadi indikator asam basa itu ada dua, ada indikator alami dan ada indikator buatan. Ada yang bisa menyebutkan indikator alami itu apa saja, indikator buatan itu apa saja, angkat tangan. Oke, silakan Mbak Vidya. Apa indikator alami? Indikator alami ada bunga sepatu, Ya, ada bunga sepatu. Ada apa lagi? kunyit, Ada kunyit. Kemudian kubis merah. ada kubis merah dan masih banyak lagi yang kita sudah pelajari minggu lalu. Kalau indikator buatan ada yang masih ingat? Oke, ada dua, Mbak Tifal. Oke, silakan. Menggunakan kertas lapus merah, Lapus, ada lapus merah, lapus sama lapus biru. Kemudian menggunakan indikator universal. menggunakan indikator universal yang di situ ada trayek pH-nya, di situ kita bisa membandingkan. Di situ. Oke, ternyata masih ingat semua. Lalu bagaimana kira-kira cara kita mengidentifikasi suatu larutan dengan menggunakan indikator alami? Bagaimana kira-kira? Ada yang tahu? Nah, itu berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu terkait dengan identifikasi asam dan basa. Sebelumnya, Ustazah sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, nanti Ustazah akan berikan sebuah permasalahan, ya, di mana nanti diharapkan kalian mampu membuat indikator alami dengan cara mengekstrak bahan alam dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui percobaan, nanti kita akan melaksanakan percobaan. Diharapkan nanti kalian mampu menganalisis larutan sampel dengan menggunakan indikator alami yang telah kalian buat dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui proses pemecahan masalah, nanti diharapkan kalian mampu merancang dan melakukan percobaan menguji sifat asam basa dengan menggunakan indikator bahan alam dengan benar. Ada yang ditanyakan dari sini? Oke, masih belum ya. Kemudian sudah sampaikan juga terkait penilaian, ya. Namanya pembelajaran pasti identik dengan di akhirnya ada evaluasi atau penilaian. Penilaiannya kita menggunakan 3. Yang pertama adalah penilaian sikap. Bagaimana sikap kalian nanti selama pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Nanti di akhir pembelajaran ini kita akan melaksanakan tes untuk mengetahui gimana sih pemahaman kalian apakah meningkat setelah kita melaksanakan pembelajaran. Kemudian penilaian keterampilan ini, penilaian keterampilan selama kalian melaksanakan praktikum atau percobaan. Ada yang ditanyakan dari sini? Belum. Masih aman? Oke. Ustazah lanjutkan ke orientasi masalah. Sambil bisa dibaca di PPT-nya.
dua botol, ya, dua botol yang warnanya itu sama dan sudah tidak berlabel. Ada fenomenanya, Nana ini salah seorang siswi di kelas 11. Jadi dia diminta orang tuanya untuk membersihkan toilet karena orang tuanya itu sedang sakit. Nah, ibunya ini di tempat penyimpanan itu ada dua bahan. Yang satu adalah pembersih toilet, yang satu adalah Baiklin. Warnanya sama, ditempatkan dalam botol yang sudah tidak berlabel. Kemudian ada permasalahan. Permasalahannya adalah Nana ini bingung menentukan mana yang pembersih toilet, mana yang Baiklin karena dia sedang flu, indera penciumannya sedang terganggu. Sehingga karena hilangnya indera penciuman ini, Nana terbesit untuk menguji sifat dari dua botol ini, dua bahan ini dengan menggunakan bahan alam yang ada di sekitar. Lalu apa yang harus dilakukan Nana? Kira-kira permasalahannya apa? Ada yang tahu dari sini? Oke, silahkan Yaumi, apa kira-kira permasalahannya? Bagaimana cara mengidentifikasi pembersih toilet dan pemutih baju atau Baiklin yang tidak diketahui sifatnya? Oke, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Yaumi. Oke, bisa ya. Jadi bagaimana cara mengidentifikasi cairan pembersih toilet atau Baiklin yang kita tidak tahu sih sifatnya? Nah, untuk kita bisa membuktikan permasalahan ini, silahkan kalian bentuk kelompok. Kita akan mulai membentuk kelompok kecil. Satu kelompoknya ada 5 anak, 5 dan ada kelompok 3 ini 4 anak. Silahkan kalian bentuk kelompok kecil. Silahkan mejanya nanti dirapatkan untuk mempermudah kalian berdiskusi. Silahkan mulai bentuk kelompok grup. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah dapat LKPD semua? Sudah. Oke, silahkan kalian sudah dapat kelompoknya semua. Silahkan kalian buka LKPD-nya. Di situ ada orientasi masalah yang tadi sudah dijelaskan di PPT itu tadi. Silahkan kalian baca. Kemudian di halaman berikutnya itu ada penentuan identifikasi masalah yang tadi sudah kelompok 1, kelompoknya Wiwi tadi sudah berhasil menemukan permasalahannya adalah bagaimana menentukan suatu bahan, sifat suatu bahan, Baiklin sama pembersih toilet yang kita tidak diketahui sih sifatnya. Nah, sekarang kalian sudah bentuk kelompok, silahkan kalian baca bahan ajar yang sudah berikan. Silahkan kalian baca buku paketnya dan juga kalian boleh sambil buka-buka literatur dari berbagai sumber yang kalian punya. Kemudian jawab pertanyaan nomor 1, 2, 3. Silahkan diskusikan dulu, jawab 3 pertanyaan. Nomor 1, 2, 3 dulu didiskusikan ya. Nanti kita akan membahas 3 nomor ya. Silahkan mulai dikerjakan. Ada kesulitan? Ada kesulitan? Belum. Oke, silakan dikerjakan dulu. Nanti kita bahas 3 nomor itu dulu ya. Kita bertahap, dimulai dari 3 nomor ya. Dan oke, kita bahas ya. Sekarang dari kelompok mana yang mau menjawab pertanyaan nomor 1? Ayo. Yang buat ini kelompok 1 itu. Silakan kelompok 1 dijawab. Dibaca dulu pertanyaannya. Bahan alam apa saja yang bisa digunakan sebagai indikator asal basa dan ada di sekitar sekolah kalian? Apa? Bunga sepatu, Terus kol merah, kunyit, sama kunyit. Jadi yang di sekolah itu ada kubis kol merah, kemudian ada kunyit
juga ada banyak bunga sepatu. Ada yang berbeda mungkin bunga yang lain yang bisa digunakan? Ada dari kelompok 2 sama kelompok 3 yang berbeda? Trompet. Oh, kelompok 3 ada juga bunga trompet. Boleh. Lanjut ke pertanyaan kedua ya. Kelompok 1 sudah kan bisa menentukan bahan alam apa saja yang bisa digunakan sebagai indikator bahan alam. Yang kedua sekarang kelompok mana yang kedua? Oke, kelompok 3. Kelompok 3. Apakah semua bahan alam dapat digunakan sebagai indikator asam basa? Ya. Tidak. Hanya Jawabannya? bahan alam? Tidak. Hanya bahan alam yang menunjukkan perubahan makna signifikan pada keadaan asam dan basa. Oke, jadi betul sekali dari kelompok 3 tidak semua bahan alam itu bisa digunakan sebagai indikator asam basa. Hanya yang ketika dimasukkan ke dalam lautan asam atau basa itu mengalami perubahan warna yang signifikan yang bisa digunakan sebagai indikator bahan alam. Ada yang berbeda? Tidak. Oke, lanjut ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 3. Oke, terakhir kelompok 2 ya. Oke, silakan. Bagaimana perubahan warna yang terjadi jika ekstrak bahan alami tersebut dimasukkan ke dalam larutan asam atau basa? Ya. Pada kondisi asam, indikator alami menghasilkan warna lebih cerah dari warna awal ekstrak. Kemudian Pada kondisi basa akan menghasilkan warna yang lebih gelap. oke, jadi betul sekali jawaban dari kelompok 2. Indikator asam basa perubahan warnanya itu ketika perubahan yang lebih cerah dari warna awal ekstrak itu menunjukkan sifatnya sebagai asam. Kalau lebih gelap dari warna awal ekstrak itu menunjukkan bahwa sifatnya basa. Itu ya, kita tahu ya nanti kalau melakukan percobaan berarti oh ini kok warnanya jadi gini. Berarti kalian bisa menyimpulkan itu sifatnya asam atau basa. Ada yang ditanyakan? Belum. Oke, sekarang lanjut buka lagi LKPD-nya. Silahkan kerjakan nomor 4 dan 5. Di situ ada alat dan bahan serta prosedur atau langkah-langkah percobaan. Mulai dari alat dan bahannya dulu. Jadi dibedakan alatnya apa saja, bahannya apa saja. Kemudian prosedur percobaan, langkah-langkahnya itu dimulai dari apa dulu sampai ke hasil akhirnya yang mau kita dapat. Nah, ini belum ditulis. Oke, kelompok 2 saya lihat sampai alat. Ya, tidak apa-apa. Masing-masing diskusikan alatnya pakai bahannya ini kelompok 1 alat dan bahannya saya lihat dari ini nanti ditulis semua alatnya kita lalu oke, langkahnya langkahnya dimulai dari kemudian kelompok 1 sudah semua sampai ke prosedur atau sudah di alat dan bahannya saja? Prosedur. Sudah sampai prosedur. Kelompok 2 sudah sampai prosedurnya? Kelompok 3? Benar? Siap kita bahas? Siap. Sekarang saya tanya kelompok, ingat ya, kelompok yang aktif itu nanti akan dapat reward. Dapat poin. Kelompok mana yang mau menjawab pertanyaan nomor 4? Oke, kelompok 1 yang lebih cepat angkat tangannya. Silakan jawab pertanyaan nomor 4. Dibaca dulu pertanyaannya. Alat dan bahan apa saja yang diperlukan untuk mengidentifikasi pembersih lantai dan pemutih baju atau backclean? Ya. Untuk alat, kami menggunakan mortar dan alu, plat tetes, dan plat tetes. Untuk bahan, kita menggunakan kunyit, sepatu, kubis merah, larutan pada botol A, dan larutan pada botol. Oke, selanjutnya tadi dari kelompok 1 itu alatnya ada plat tetes, ada gelas ukur, ada pipet tetes, kemudian ada mortar alu, kemudian ada spatula, dan juga ada bahan-bahannya pakai kunyit, kubis merah atau pal merah sama gelas sepatu. Ada yang berbeda? Ada. Ada. Ini berbeda, ini berbeda. Yang katakan dari kelompok 3 ya. Silakan perwakilan kelompok 3. Apa yang berbeda dari kelompok
menggunakan tabung reaksi yang berbeda dari kelompok 1. Kelompok 1 tadi menggunakan plat tetes. Kalau kelompok 2 ada yang berbeda tadi? Sama dengan kelompok 2 sama dengan kelompok 3. Oke, jadi tidak ada yang salah ya dalam penggunaan alat, boleh menggunakan plat tetes dan juga boleh menggunakan tabung reaksi. Namun kita sepakati nanti biar sama, kita sepakati kita menggunakan tabung reaksi. Kenapa? Karena biar mudah kita untuk melakukan pengamatan. Kalau menggunakan plat tetes kan kita sulit ya untuk pengamatan. Kalau tabung reaksi kita nanti bisa lihat perubahan warnanya. Oke ya, sepakat ya, kita nanti menggunakan yang tabung reaksi. Untuk yang lainnya sama kayak gelas ukur, kemudian wortel alu, pakai corong, pakai kertas semuanya sama ya. Oke. Ada yang ditanyakan untuk yang pertanyaan nomor 4 ini? Belum. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan nomor 5. Dan kelompok mana yang mau mencoba menjawab? Biar yang tangan satu aja. Oke, kelompok 2. Ayo silakan Mbak Tiffany, silakan. Ya, baca soalnya. Buatlah langkah-langkah percobaan untuk membuktikan sifat dari larutan yang Kelompok 3 bisa sebentar. Kelompok 3 didengarkan nanti biar lebih fokus ya. Buatlah langkah-langkah percobaan untuk membuktikan sifat dari larutan yang belum diketahui, dimulai dari membuat ekstrak indikator bahan alam sampai menguji larutan. Ya, lanjut. Pertanyaan 1. Pembuatan ekstrak bahan alam. Ya. Tumbuk kunyit sampai halus menggunakan mortar dan alu. Kemudian tambahkan 5 ml air dan sedikit diaduk. Lalu pisahkan cairan dan ampas, kemudian pindahkan cairan ke dalam tabung reaksi. Lalu ulangi langkah yang sama pada bunga stabil dan kubis merah. Ya, kemudian Kalau pengujian larutan, masukkan 1 ml indikator alami atau kunyit ke dalam 2 tabung reaksi. ya, terus Lalu amati warnanya. Lalu berikan label masing-masing tabung reaksi, bisa tabung 1 dan 2. ya, terus lanjut. Kemudian masukkan masing-masing 2 ml larutan A dan larutan B ke dalam tabung reaksi yang berisi ekstrak indikator alami. Kemudian catat perubahan warna yang terjadi. Oke. Lalu lakukan langkah yang sama pada indikator alami. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, bagus sekali, sudah berhasil menentukan prosedur dari langkah percobaan dari dimulai dari pembuatan ekstrak dulu. Menurut kelompok 2, pembuatan ekstrak itu dimulai dari kita haluskan bahan alamnya dulu, kemudian ditambah 5 ml air. Setelah itu kalian dapat ekstraknya kan? Ekstraknya itu diambil berapa mili? 1 mili dimasukkan ke dalam 2 tabung reaksi. Tabung reaksi 1 dan tabung reaksi 2. Kemudian setelah itu diapakan? Diuji. Tabung 1 ditambahkan larutan yang ingin kita ketahui tadi. Akan ada 2 larutan yang ingin kita ketahui sifatnya, mana baikrin, mana pembersih toilet. Larutan A kita masukkan ke tabung reaksi 1. Larutan B kita masukkan ke tabung reaksi 2. Kemudian diamati apanya? Warnanya. Kemudian jangan lupa dicatat hasil perubahan warna. Ada yang ditanyakan, mungkin, oh saya kok maunya pakai ini, memasukkannya 5 ml di 2 tabung misalnya. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Enggak? Ada. Jadi nanti disesuaikan ya, diambil larutannya dikasih ekstrak 5 ml, diambil, kemudian diambil 1 ml, kemudian ditambahkan 2 ml larutan A dan larutan B, kemudian diamati. Ada yang ditanyakan sampai sini? Belum. Benar ya? Oke, sekarang kalian sudah berhasil menentukan apa masalahnya. Kalian sudah berhasil mencari kajian literatur perubahan warnanya, jika ditambah asam itu bagaimana, jika ditambah basa itu bagaimana. Nah sekarang saya tanya, kalau menurut kajian literatur yang kalian baca, baikrin itu sifatnya apa? Basa. Baikrin sifatnya merupakan garam basa. Kemudian kalau pembersih toilet itu sifatnya asam. Sudah tahu ya, nanti berarti dari hasil kalian nanti percobaan tinggal dimasukkan datanya. Oh nanti kalau larutan air yang sifatnya asam itu berarti nanti dihubungkan, oh berarti itu nanti adalah pembersih toilet. Kalau yang basah berarti adalah yang baikrin.
Gitu ya. Sudah ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan kalian gunakan jas labnya ya. Silakan kalian perwakilan kelompok nanti akan dapat bahan yang berbeda. Kelompok 1 nanti di keranjangnya itu sudah ada bahan-bahan yang berbeda. Ya, nanti silakan kalian melakukan praktikum. Ada pembagian tugas ya. Halo. Ya. Dua yang bagian melaksanakan praktikum, ada yang mencatat hasil percobaannya. Kalian tadi sudah membuat langkah-langkah percobaannya. Sekarang silahkan kalian lakukan percobaannya. Boleh dikeluarkan alatnya dan keluar. Silahkan. Jangan lupa ya, bunga sepatunya diiris dulu ya, kecil biar mudah nubuhnya. Kol ungunya diambil kayak gini. Diamati, di situ sudah ada lautan. Dua lautan, lautan A dan lautan B. Kunyitnya dikupas dulu, diambil, diiris tipis-tipis biar mudah untuk. Nah, lateksnya yang kurang bisa diambil. Dan ngambil lagi, ngambil lateksnya. Tambahi aquatisnya. Warnanya bagus sekali. Nah, nanti tinggal diambil, dimasukkan ke tablet. Berapa mili? 4 mili. Cukup kayaknya. Nah,
warna awal ekstraknya begini, kemudian jadi begini. Tidak warna apa itu? Dicatat hasilnya. Silakan dirapikan alatnya, kemudian dikerjakan analisis. Ya, soal analisis di nomor soal analisis di nomor 7, 8 dan dicatat di tabelnya. Silahkan dikerjakan dulu. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Silahkan tuliskan biar kelompok lain tahu ya. Silahkan perwakilan kelompok 1 menuliskan tadi dapat bahan apa, perubahan warnanya apa. Kelompok 2 dapat bahan apa, perubahan warnanya apa. Kelompok 3 dapat bahan apa, perubahan warna apa. Biar tahu nanti, oh ternyata kalau kunyit perubahan warnanya seperti ini. Kalau kol merah perubahan warnanya seperti ini. Kalau bunga sepatu seperti ini. Silahkan kelompok 1, 2, 3 silahkan maju ke depan, dituliskan data hasil pengamatannya tadi. Tadi dapat yang agak besar. Dapat bunga sepatu. Oke. Warna awal ekstrak. Lanjut kelompok 2, bunga sepatu. Kelompok 1 sudah berhasil menuliskan. Sekarang kelompok 2. Lanjut kelompok 3, perwakilan kelompok 3 silahkan maju menuliskan kita sudah dapat. Silahkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 amati dulu. Kan kalian dapatnya satu bahan, diamati. Kalau pakai yang lain itu perubahan warnanya gimana? Dan dituliskan. Di LKPD kan ada 3 kan, 3 tabel. Silahkan data hasil ini dituliskan juga di data hasil pengamatanmu. Kemudian simpulkan nanti. Oh kira-kira yang asam itu yang mana? Kira-kira yang basah itu yang mana? Silahkan masing-masing kelompok silahkan dilihat dan diamati ya. Dari hasil percobaan yang telah kalian lakukan didapatkan di kelompok 1 ekstrak bahan alam yang digunakan itu bunga sepatu. Warna ekstrak awalnya itu magenta, ditambah botol A larutannya berubah menjadi warna merah. Kemudian ditambah larutan botol B, larutannya berubah menjadi warna hijau. Kemudian kol merah kelompok 2, ini warna awal ekstraknya ungu, ditambah larutan A jadi merah muda, ditambah larutan B jadi hijau. Kemudian yang ketiga kelompok kunyit, warna awalnya kuning, yang larutan botol A jadi kuning tua, yang larutan pada botol B jadi jingga. Dari sini kira-kira mana yang menunjukkan asam dan mana yang menunjukkan basah. Nah itu silahkan dianalisis ya. Ini kalian dari hasil ini kalian bisa menyimpulkan oh mana yang asam mana yang basah. Nah, sekarang coba kalian jawab pertanyaan nomor 7. Oke, kelompok 1 ya. Dari kelompok 1 menjawab pertanyaan nomor 7. Silahkan berdiri biar teman-temannya nanti tahu dan lebih jelas nanti penjelasannya. Silahkan berdiri. Perwakilannya siapa? Mbak Selly. Silahkan menjawab pertanyaan nomor 7A. Pertanyaannya, menurut kamu manakah yang merupakan cairan pembersih toilet? Jelaskan alasanmu. Larutan pada botol A merupakan cairan pembersih toilet karena bersifat asam. Terbukti ketika ditambahkan dengan ekstrak bunga sepatu, warna akan berubah menjadi warna merah. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi kelompok 1 sudah berhasil menganalisis bahwa larutan di botol A itu adalah pembersih toilet karena kelompok 1 berkesimpulan dari data ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perubahan warna tidak hanya di bunga sepatu ya, di kol merah, di kunyit, warna awal ekstraknya ini di botol A dia warnanya
berubah menjadi lebih terang dari awal ekstrak yang menunjukkan bahwa dia sifatnya adalah asam. Oke, kelompok 3, silakan berdiri. Menurut kamu manakah yang merupakan pembunuh baju atau baikling? Ya. Larutan pada botol B merupakan cairan pembersih atau baikling karena bersifat basah ketika ditambahkan dengan ekstrak kunyit berubah warna menjadi jingga. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, jadi kelompok 3 juga sudah berhasil menganalisis bahwa larutan B itu yang sifatnya basah, berarti menunjukkan bahwa larutan pada botol B adalah baikling yang merupakan basah. Ditunjukkan juga dari hasil data hasil percobaan yang telah kalian lakukan bahwa pada larutan pada botol B itu dia menunjukkan warna yang lebih gelap dari warna awal ekstrak yang menunjukkan bahwa sifatnya adalah basah. Ada yang ditanyakan dari sini? Oke, terakhir kesimpulan sekarang. Kelompok mana yang mau mencoba menyimpulkan? Oke, silakan kelompok 2. Silakan berdiri. Menurut saya, berdasarkan data tersebut, dari ketiga indikator menunjukkan pada kelas A, hasilnya menunjukkan warna lebih terang. Dari Excel awal dan berdasarkan kajian literatur yang kami baca menunjukkan sifat asam. Ya. Berdasarkan data yang sudah didapatkan, kelas B menunjukkan perubahan warna yang lebih gelap dari warna awal ekstrak. Menurut bahan ajar itu menunjukkan sifat basi. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, betul sekali ya. Jadi di kelompok 2 sudah berhasil menyimpulkan bahwa dari data ini kalian bisa mengamati karena setiap kelompok kan dapat data yang berbeda. Dari data ini kalian bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata dari ketiga indikator bahan alam yang kita pakai di larutan pada botol A itu sama-sama menunjukkan warna yang lebih terang dari awal ekstrak yang menunjukkan bahwa dia sifatnya asam. Dalam hal ini kita bisa membantu Nana tadi permasalahannya Nana tadi di awal kan dia tidak bisa menentukan mana yang pembersih lantai mana yang baikling. Dan di sini kita bisa membantu Nana dengan menggunakan indikator bahan alam. Kita bisa mengetahui suatu bahan yang kita tidak tahu sifatnya. Dari situ ternyata larutan botol A itu sifatnya asam, berarti larutan yang di botol A itu adalah pembersih toilet atau pembersih lantai ya, pembersih toilet atau pembersih lantai. Kemudian yang larutan pada botol B adalah baikling yang merupakan dia sifatnya adalah garam basah. Tadi sudah kalian uji menunjukkan warna yang lebih gelap dari warna awal ekstrak dari ketiga indikator bahan alam yang sudah kalian lakukan percobaan atau lakukan kalian uji. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Terpecahkan nggak permasalahannya Nana tadi? Ya. Terpecahkan ya. Mau menguji dua bahan yang tidak tahu sifatnya dengan cara menggunakan bahan alam. Sekarang silakan kalian lanjutkan dengan mengerjakan soal evaluasi. Di situ ada beberapa pertanyaan ya. Ada 7 pertanyaan evaluasi. Ya, ada 7 pertanyaan evaluasi. Ada 7 pertanyaan evaluasi. Silakan dikerjakan. Pertanyaan nomor 1, kelompok mana yang mau coba menjawab? Mas B? Ya. Oke, kelompoknya Mei dulu, silakan. Siapa yang mau perwakilan? Ya. Apa yang kalian peroleh pada pembelajaran hari ini? Ya. Baikling merupakan garam yang bersifat basah, sehingga ketika ditambahkan dengan ekstrak bunga sepatu menunjukkan warna hijau, ekstrak kunyit berwarna jingga, dan ekstrak kol menjadi hijau. Pembersih toilet merupakan asam, sehingga ditambahkan dengan ekstrak kunyit menunjukkan warna kuning tua, ekstrak bunga sepatu menjadi warna merah, dan kol merah menjadi merah muda. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, jadi kita peroleh pada pembelajaran hari ini kita bisa mengidentifikasi suatu bahan yang kita tidak ketahui sifatnya dengan cara menggunakan indikator bahan alam dengan baik tadi ya, dengan cara kita ekstrak indikatornya, kita masukkan ke dalam larutan yang kita tidak ketahui sifatnya. Kemudian dari situ kita bisa menganalisis larutan itu sifatnya asam atau basah. Terakhir nomor 6, siapa yang mau menjawab nomor 6? Oke, kelompok 1 lagi banyak yang kanan 3. Oke, silakan nomor 6. Apakah pembelajaran hari
PH. Silahkan dibaca dulu agar minggu depan ketika kita pembelajaran jadi lebih jelas. Oke, ada yang mau ditanyakan terakhir kali? Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, jangan lupa minggu depan belajar PH bahasa. Pembelajaran hari ini sudah cukupkan. Silahkan dibimbing doa. Kelas. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Nah, terima kasih Bapak kita sudah dibimbing doa. Terima kasih untuk semangatnya hari ini. Terima kasih untuk keaktifannya hari ini. Pembelajaran hari ini sudah cukup